Wanita bijak, Girls Talk. Selamat malam, sehat, kabarnya penuh dengan semangat dan pastinya sukacita dan senantiasa bersyukur ya sahabat WB. Dan senang banget malam hari ini saya sahabat saya yang akan menjadi partner host malam hari ini. Ya, partner host. Jadi untuk beberapa kali Sabtu ke depan, saya nggak akan sendirian sahabat WB, saya akan ditemani oleh partner ya istilahnya ya, atau co-host ya, yang 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian ini. Rekan saya ya, namanya Andrea Ratu. Siapakah Andrea Ratu? Nanti dia akan kenalan langsung, menyapa sahabat WB. Siapakah Andrea? Dia ada di Instagram Live malam hari ini ya. Oke. Kak Mima, aha. Tunggu, saya menantikan Andrea. Sahabat host saya udah join ya. Namanya Andrea. Wah, seru nih malam hari ini. Saya nggak sendirian ya. Kita tunggu dulu. Shalom Andrea. Shalom Kak. Apa kabar? Baik dong Kak, puji Tuhan. Kalau Kak Mima gimana? Kalau Kak Magda. Kalau Kak Magda mah jangan ditanya kabarnya Andrea. Selalu sehat iya, selalu semangat iya, selalu sukacita iya. Jadi kabarnya pasti paket komplit. Oke banget kabarnya. By the way, mantap deh Kak. By the way, thank you ya udah mau nemenin Kak Magda untuk jadi host malam hari ini. Thank you banget. Sama-sama loh Kak. Oh iya Kak, kayaknya ya, sambil nunggu teman-teman sahabat WB buat join, kayaknya kita sambil dengerin lagu kali ya Kak. Nah, itu ide bagus. Tapi sebelum kita dengerin lagu, boleh dong Andrea sapa-sapa dulu sahabat WB sambil kenalan. Kamu lagi di mana nih malam ini? Terus gimana nanti kita cerita dong, kenalan dulu ya sambil aku siapin lagunya ya. Oh, aku kenalan dulu kalau gitu ya Kak. Oke, Ya. Shalom semuanya, shalom sahabat WB. Perkenalkan, aku Andrea Ratu yang hari ini dan Sabtu-Sabtu ke depannya akan menemani Kak Magda dalam live Instagram Wanita Bijak Indonesia. Nah, perkenalan lainnya mungkin ini kali ya, aku adalah PIC Girls Talk di Depok. Itu aja sih, sekian perkenalan singkat dari aku. Mungkin sambil sapa-sapa bentar kali ya Kak. Boleh. Sapa beberapa sahabat kita ya yang udah join ya. Ini aku lagi pilih-pilih lagunya nih. Oke Kak, di sini ada Kak Ana, ada Kezia, ada ini Anastasia ya. Ada Kak Yuyun, ada Kak Mima. Selamat datang semuanya, sahabat WB. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan, pas kamu sapa-sapa, pas lagunya ketemu. Tadi kamu bilang kita bakal dengerin satu lagu tema yang ada di WB, judulnya Wanita Berharga. Kalau gitu kita nyanyi sebentar ya, sambil kita mengumpulkan sahabat WB yang malam hari ini mau nonton. Wanita berharga bukan karena penampilan. Yuk kita nyanyi bareng ya. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang
kata Tuhan, itulah ciptaan mulia. Kita yel-yel dulu yuk Andrea ya, biar semangat ya. Wanita bijak, wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow. Kata cewek, ini dimengerti. Puji Tuhan. By the way ya, sambil kita nuntasin lagu yang tadi ya. Karena kalau aku sambil bicara ada background itu nanti suaranya tumpang tindih. Jadi aku kecilin banget ya lagunya ya. By the way, malam hari ini spesial banget loh Andrea. Kita mau kasih tahu kepada sahabat WB kalau malam hari ini kita bakal kedatangan tamu di Instagram Live ini. Dia orang yang benar-benar spesial. Dia adalah seorang PIC WB Ibu Bekasi. Oh, kalau itu mah aku kenal banget, Kak. Pasti kami makan. Yes, betul. Kak Mima. Jadi sekalipun beliau ini adalah PIC WB Ibu Bekasi, tapi malam ini puji Tuhan lagi ada tugas nih di Manado, lagi ada acara. Jadi kita nih istilahnya live 3 tempat. Kak Mima di Manado, saya di Jogja, Andrea di Depok. Tuh, istimewa banget kan? Wah, istimewa banget deh, Kak. Ada di 3 wilayah ya. Tapi Kak, sebenarnya hari ini yang istimewa itu bukan cuma tempat kita doang loh Kak. Tapi tema kita hari ini juga istimewa banget. Temanya, Tuhanlah kekuatanku. Pas banget kan Kak, apalagi kita baru memulai tahun baru, kita pasti butuh penguatan yang terbaru juga gitu ya Kak. Setuju banget. Jadi tema ini nih menjawab ya kerinduan kita di awal tahun. Tuhan adalah kekuatanku. Nah kalau begitu deh Mima, tadi kita udah, kok Mima sih kalau gitu Andrea, aku udah gak sabar. Untuk ketemu kami ya. Betul. Nah, kalau begitu sekarang izinkan saya invite Kak Mima ya untuk live bareng dengan kita berdua. Iya, sebentar. Kak Mimanya lagi OTW alias on the way. Nah. Halo. Shalom. Hai Magda, Andrea. Hai Kak. Shalom. Kita tanya dulu kali ya Kak. Kak Mima apa kabarnya nih Kak? Puji Tuhan. Sangat baik, luar biasa. Kelihatan kabarnya sehat, kabarnya baik, fresh banget ya. Amin. Kalau kabarnya Kak Mima sehat, so kabarnya teman-teman GT dan WB Bekasi gimana nih Kak Mima? Pasti sehat, pasti luar biasa. Terus ini kegiatan selama pandemi ngapain nih teman-teman di modul 2 Bekasi nih? Modul 2 Bekasi sekarang lagi berlangsung, baru sesi yang ketiga. Begitu, dan kebetulan saya juga dapat penghormatan dari Tuhan, ikut memimpin 1 kelompok, 2 kelompok lagi. Wow. 2 kelompok modul 2. Wah, puji Tuhan banget. Jadi pandemi ini nggak jadi penghalang ya untuk tetap bertumbuh dalam komunitas ya, Kak Mima ya? Betul sekali. Oh, luar biasa, keren. Oke deh, kalau gitu nih, Andrea kita mau ngapain nih sebelum kita sharing-sharing nih? Kita pasti mulai dalam doa dulu lah ya Kak. Aku izin pimpin kita semua dalam doa ya. Semua sahabat WB, Kak Mima, Kak Magda. Mari kita bersatu dalam doa. Yes. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu, atas kebaikanmu sampai saat ini, sehingga kami boleh berkumpul melalui room virtual ini, kami boleh bertemu kembali di dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia hari ini. Tuhan, kiranya kalau hari ini, Tuhan izinkan kami untuk sharing tentang tema Tuhanlah kekuatanku, kiranya biarlah boleh Tuhan yang berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan dalam
men-sharingkan ini kepada semua sahabat WB yang sedang menonton. Kiranya berikanlah juga sahabat WB yang menonton hikmat dan kefokusan dalam memerhatikan live hari ini juga ya Tuhan. Kiranya berkati juga setiap jaringan, sinyal, dan hal-hal teknis lainnya seperti device. Biarlah live hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Thank you Andrea udah memulai kebersamaan sharing kita dengan berdoa. Nah, Kak Mima dan Andrea serta sahabat WB pasti pengen tahu ya kita nih ya, terutama sahabat WB, apa sih yang melatar belakangi Kak Mima sehingga memilih tema Tuhanlah kekuatanku? Oke. Sebenarnya pengalaman ini bukan dialami oleh kita aja, Magda juga, Andrea, dan teman-teman WB lainnya pasti pernah mengalami bagaimana dan merasakan bagaimana kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, namun saya especially nih, mengapa mengangkat tema ini, karena memang beberapa tahun yang lalu, tepatnya sih tahun 2018, saya mengalami sesuatu hal yang memang saya merasakan kalau bukan kekuatan Tuhan, saya nggak bisa mampu melewati. Itulah, makanya saya mau berbagi pengalaman, mumpung ya belum lama banget kan ya, 2018. Belum lama banget itu. Oke. Nah, dari awal 2018 itulah, ya, saya mengalami satu peristiwa yang memang menyadari saya bahwa kekuatan Tuhanlah yang memampukan saya untuk melewati hal tersebut, sehingga saya boleh ada nih sampai saat ini dengan kesegaran, kekuatan, dan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Itulah Magda, kenapa saya pilih tema itu, karena menurut saya masih fresh from the oven lah. Oke. Wah, ini Magda dan Mima jadi Magda dan Andrea jadi penasaran banget nih sama cerita Kak Mima. Emang di tahun 2018, kira-kira berarti 4 tahun yang lalu ya, itu ada kisah apa? Belum Kak lah. Mima? Kan 2022. Belum, baru 22 kan baru potong. Oh iya. Belum resmi ya Kak. Padahal kita udah jalan di hari ke-15 loh ini. Oh iya, baru potong kan. Iya betul. Ya udah oke. Itu ada momen apa 2018 Kak Mima? Oke, 2018 itu tepatnya itu tanggal 11 Juni ya, 11 Juni itu saya mengalami pendarahan hebat di suatu pagi di hari Senin. Sehingga saat itu saya harus langsung dibawa ke rumah sakit Hermina karena itu rumah sakit yang terdekat. Dan dari situlah awal perjalanan kesehatan saya nih, mulai dari situ. Jadi itu. Nah, 2018 itulah saya mengalami satu pendarahan yang luar biasa. Dan pendarahan ini memang kenapa saya bilang luar biasa? Karena hal ini terjadi tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala. Jadi itu mendadak seperti biasa. Saya nggak rasa apa-apa. Jadi ketika saya bangun pagi, lalu saya mau ke belakang. Biasanya kita kalau habis bangun tidur mau ke belakang, buang air kecil. Nah ternyata disitulah waktu saya mau buang air kecil, saya langsung keluar darah itu yang sangat banyak sekali. Nah sehingga membuat saya kaget dan saat itu langsung dibawalah ke rumah sakit Hermina. Begitu Magda. Nah, terus setelah itu saya didiagnosa, gitu ya, dicari tahu supaya mengerti cara mengobati. Jadi artinya mencari tahu di mana sumber pendarahan tersebut. Nah, setelah dicari-cari, dicoba diperiksa, ya kan, rupanya tidak semudah yang dipikirkan dan dibayangkan. Ya, karena saya kondisinya waktu itu pendarahan hebat, benar-benar pendarahan hebat, sehingga tanpa disadari
pendarahan itu juga sampai menghambat kandung kemih saya. Akhirnya di kandung kemih saya juga tuh terjadi satu penyumbatan, darahnya itu membeku dan menghambat saluran kencing. Nah, jadi pendarahan itu menghambat juga saluran kemih saya, sehingga saya kalau pipis itu sakitnya luar biasa. Oke. Kalau mau pipis. Nah, itu juga kalau pipis keluar nggak maksimal ya, nggak semua gitu. Paling itu setetes pun itu satu satu keadaan yang sangat menyakitkan buat saya. Mengeluarkan satu tetes air kencing saya itu. Gitu. Iya. Nah, jadi Kak Nima, itu kata dokter kakak ngalamin sakit apa? nah ya, jadi setelah diperiksa, nah kan tadi kan menggumpal tuh ya. Jadi saya nggak bisa pipis, itu kan. Saya nggak bisa pipis, lalu saya diperiksa. Mungkin gara-gara yang tadi itu mungkin ya, makanya dokter mengadakan satu pemeriksaan di kandung kemih saya, kemungkinan di situ. Nah ternyata tidak, justru di situ banyak gumpalan-gumpalan darah yang bukan dari situ, gitu. Nah itu akhirnya saya dilakukan satu tindakan medis. Jadi mohon maaf ya. Jadi dari vagina saya itu ya, itu disodok, dibuat supaya darah yang membeku itu keluar. Ya kan? Nah, dokter-dokter yang menangani saya itu sampai udah nggak sanggup lagi karena saya juga mengalami kesakitan. Jadi saya udah nggak mampu lagi. Aduh Tuhan, saya udah berteriak nggak tahu deh pokoknya. Nah, dokter itu hampir hopeless untuk melakukan tindakan medis tersebut. Akhirnya yang terdengar saat itu, mungkin saya masih sadar ya. Jadi yang terdengar saat itu, oke, kita sekali lagi. Jadi kemungkinan itu ada beberapa dokter saya karena saat itu antara sadar dan tidak sadar. Jadi dokter-dokter tersebut, oke, kita coba sekali lagi. Lalu mereka coba, ya kan, dicoba disodok gitu ya, disodok terus akhirnya saya mendengar kata alhamdulillah, ini dokternya muslim kebetulan. Alhamdulillah, rupanya mereka sudah bekerja keras beberapa lama, namun nggak berhasil. Nah saat itu puji Tuhan akhirnya berhasil. Akhirnya darah itu keluar sebanyak-banyaknya. Dan yang melihatnya juga sangat-sangat gimana ya, yang melihatnya juga hampir keluarga saya juga banyak yang nggak sanggup melihat hal itu. Jadi seperti itu. Nah sejak saat itu saya langsung dimasukin ke ruang ICU ya, karena sejak saat itu saya tidak sadarkan diri, keadaan saya semakin hari semakin drop. Ya. Itu berapa lama Kak Nima dari kakak dinyatakan didiagnosa tadi ya pendarahan Senin pagi itu sampai akhirnya proses itu berapa waktu kakak harus mengalami serangkaian proses pemulihan kesehatan itu Kak? Cukup lama ya, karena setelah itu akhirnya kan karena saya drop, saya di ICU dan pendarahan tetap terus keluar. Nah, akhirnya dokter melakukan observasi, khususnya dokter urologi melakukan observasi buat saya untuk mencari tahu sumber pendarahan itu dari mana. Singkatnya, akhirnya saya melewatilah beberapa tahap pemeriksaan observasi, antara lain yaitu CT scan sampai ke MRI. Akhirnya terlihatlah rupanya sumber pendarahan itu dari ginjal saya yang sudah rusak. Jadi ginjal sebelah kanan saya rusak. Ya saya nggak tahu, saya nggak merasakan apa-apa, gejala apa-apa. Ginjal saya rusak saat itu. Nah makanya kondisi saya sangat ngedrop. Pendarahan itu terus-menerus sehingga membuat saya tidak sadarkan diri selama hampir 3 minggu di ICU. Nah,
Setelah itu dokter terus melakukan tindakan-tindakan medis buat saya, hingga satu saat semua dokter yang menangani saya, baik dokter penyakit dalam internis maupun dokter urologi maupun dokter yang lain, mereka sudah hopeless dan hands up buat saya. Jadi mereka katakan kepada keluarga saya, terutama pada suami, Pak, kalau bisa dikumpulkanlah anak-anak, karena sepertinya kami tidak bisa lagi melakukan apa-apa untuk kesehatan ibu. Cuman Tuhan sajalah saat ini yang bisa kita harapkan. Kalau memang Tuhan berkehendak ibu hidup, maka ibu hidup. Kalau tidak, tidak. Nah, disitulah suami saya agak shock gitu ya. Namun suami saya bertanya, kenapa dok? Ini disebabkan apa? Rupanya tanpa saya sadari, saya ada gula saya tinggi. Gitu ya. Ternyata gula itu sudah, karena saya tidak sadari hal itu, maka sudah merusak ginjal saya yang sebelah kanan. Seperti itu. Gula itu sudah merusak ginjal saya tanpa saya sadari. Dan memang nggak ada gejalanya sih. Cuman pada waktu itu tiba-tiba pendarahan. Nah, dokter bilang hands up. Lalu suami saya bertanya, emang tidak ada kesempatan atau tidak ada tindakan lain untuk bisa menolong istri saya, dok, kata suami saya seperti itu. Karena sudah tahu, akhirnya dokter bilang memang solusinya cuma satu, ginjalnya harus diangkat. Itu yang pertama. Nah, solusi yang kedua, persoalan yang kedua, ibu tidak akan bisa diangkat atau dioperasi, ginjalnya diangkat, kalau kondisinya tidak normal semuanya, artinya gula darahnya harus normal, HB-nya harus normal, tekanan darahnya harus normal, trombosit harus normal. Jadi semuanya harus dalam keadaan normal. Nah, waktu saya pendarahan sekian lama itu sampai 3 minggu di ICU, itu semuanya ngedrop, Magda, Andrea. Gula saya ngedrop, tekanan darah saya ngedrop, HB saya ngedrop, semuanya ngedrop. Makanya itu sebabnya dokter bilang kami sudah hands up gitu. Nah, akhirnya suami saya tanya lagi, nggak ada dokter, kira-kira gimana supaya kita bisa, apa yang bisa kita perbuat? Jadi salah satunya rentetannya dicerita, solusi memang harus diangkat ginjalnya. Namun operasi itu harus bisa berjalan kalau kondisi ibu itu normal semuanya. Nah, saya sudah kehilangan banyak darah kan, sekian minggu saya pendarahan terus. Jadi dokter bilang ya kita butuh darah yang banyak buat ibu. Akhirnya saya harus transfusi darah. Jadi ibu harus ditransfusi, kita coba menaikkan semua kondisi gula dan lain-lainnya itu ke normal kembali gitu. Jadi dengan cara transfusi darah. Kebetulan waktu itu darah saya kan B+ ya. Nah, saat itu di rumah sakit cuma ada 2 kantong. Nah, dokternya bilang, Pak, kita butuh saat ini untuk transfusi yang pertama itu, kita butuh sekitar 14 kantong. Di rumah sakit itu cuma ada 2 kantong. Wow. Ya, pada Tunggu kami, Mbak. Aku ngebayangin ya. Andrea pasti juga ikut ngebayangin. Tersedia 2 kantong, kebutuhannya 14 kantong darah. Itu benar-benar. Iya, itu untuk yang pertama. Iya benar, itu yang pertama. Aku langsung merinding, ya ampun. Benar-benar emang ini ya. Dokter sampai meminta keluarga. Kondisi saya memang waktu itu udah nggak sadarkan diri, Magda. Karena sudah kritis, keadaan saya sudah kritis gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita kan cuma 2, cuma 2, yang dibutuhkan 14. Nah, disinilah letak bagaimana tadi saya bilang itu, bagaimana nanti di sini awalnya saya merasakan bagaimana kekuatan Tuhan itu memampukan saya untuk saya bangkit kembali. Karena pada saat itu sebelum saya kritis, sebenarnya saya sudah hopeless. Saya sudah tidak mau hidup.
Aduh, jadi nangis. Iya, oh my God. Ya saya bisa ngerasain banget sih ya. Andrea juga pasti iya udah putus asa, ngerasa harapan tipis banget. Kemudian cuman bisa satu-satunya jalan lari kepada Tuhan, mau minta tolong ke manusia atau siapapun juga udah jelas-jelas dokter aja yang ahli yang kita lihat mereka tahu bidang kesehatan udah angkat tangan istilahnya gitu ya. Dan pasrah lah intinya ya sebagai apa yang mengalami saat itu. Andrea, kamu bisa ngebayangin gak sih Andrea yang dialamin Kamino? Gimana nih? Andrea mau kasih komen apa? Iya sih Kak, aku juga pas dengerinnya ternyata perjuangan banget ya kami mau waktu itu pasti. Terus mungkin kalau aku jadi Kak, aku pikirnya ya kemana Tuhan gitu kan ya. Terus kayak nanya kali ya. Itu juga pasti sempat, itu juga terlintas dalam pikiran saya, Andrea. Oh, kayaknya Tuhan udah, saya agak kecewa sama Tuhan. Saya sebenarnya hidup saya sudah sama Tuhan, hidup saya sudah full time. Saya kan melayani juga pendampingi suami ya. Pelayanan saya di Bekasi. Saya berpikir saya udah pelayan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal seperti ini buat saya? Sempat juga apa yang Andrea pikirkan itu ya betul, itu juga terlintas dalam pikiran saya. Saya bukan hanya ngedrop secara jasmani, tapi rohani saya juga down pada saat itu. Nah, itu Kak Mima, setelah kakak menyadari bahwa secara spiritual atau rohani juga drop, kemudian momen apa sih yang kemudian kakak menemukan terang lah ya, terang kasih Tuhan itu apa momennya gitu atau titik perubahan kakak dari yang tadi cari Tuhan kemana sih, saya udah ngelayanin malah kesehatan saya yang harus apa istilahnya membuat saya jadi galau, jadi istilahnya merasa Tuhan gak sayang, kecewa gitu. Adakah kebenaran firman Tuhan yang kemudian kakak dengar yang itu bisa menghibur dan membangkitkan semangat kakak? Iya, sebenarnya kan pada waktu itu saya itu pada waktu minggu keberapa itu ya, suami saya melayani saya dengan perjamuan kudus. Nah, jadi dia mendatangi saya, menjenguk saya. Kebetulan habis dari gereja perjamuan kudus, dia langsung bawa perjamuan kudus buat saya. Lalu dia pilihkan ayat buat saya pada waktu itu. Nah, sebenarnya ayatnya itu memang ayat yang dalam perjamuan kudus itu adalah ayat peneguhan buat saya. Itu Mazmur 91 ayat 14. Coba deh Magda baca. Oke. Atau Andrea boleh. Siap. Andrea boleh? Saya sih bisa juga nih. Mazmur 91. Oke. Baik, Mazmur 91 ayat berapa tadi Kak Mima? Ayat 14. Wow, ini ayat bagus banget. Andrea mau bacain? Iya. Yuk, silahkan. Boleh Kak, coba ya, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Itu ya Kak? Ya, itulah hosti. Iya betul. Itu hosti. Ayat itu kan ditulis di hosti. Nah, hosti itulah yang dikasih oleh suami saya kepada saya. Dia bacakan karena saya nggak bisa baca waktu itu. Dia bacakan. Saya cuma ingat aja itu, walaupun saya dalam keadaan tidak sadar, tapi saya mendengarkan hal itu. Ya, saya dengar dan ayat itu rupanya nancep banget walaupun saya dalam keadaan nggak sadar. Saya ingat di situ kata-kata aku meluputkan, berarti Tuhan berjanji untuk meluputkan saya. Kalau Magda baca ayat 16, nah sebenarnya kan itu nggak dibaca ya. Setelah saya periksa ayat 16 itu lumayan keren dan menguatkan saya loh. Coba deh ayat 16. Ya. Betul ya ayat 16 ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, itulah ayat yang membuat saya bangkit lagi. Yang tadinya udahlah mati aja lah gitu ya. Saya udah nggak kuat, saya udah nggak mampu.
lewat ayat ini akhirnya spirit saya, iman saya bangkit lagi. Akhirnya sejak saat itu saya nggak berpikir lagi untuk udahlah matilah hidup sudahlah sampai di sini aja, udah putus asa itu sudah hilang. Dan saya ganti setiap harinya dengan kata-kata profetik lah ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nah itu, jadi saya nggak lagi mengeluh, saya nggak lagi komplain sama Tuhan, tapi saya mau berkata Tuhan Yesus baik, walaupun keadaan saya belum baik saat itu. Begitu Magda. Jadi lewat ayat itulah saya mengalami satu kekuatan Tuhan itu ada dalam diri saya, membuat saya bangkit untuk mengalahkan sakit saya. Yes, wow, praise the Lord. Ya, Andrea, kamu mau nanya apa? Aku lihat dari wajah kamu mau nanya sesuatu. Iya, kan tadi ngomong tentang dari Mazmur juga gitu kan ya Kak. Sekalian kita lanjutin kali ya Kak. Berarti kebenaran firman Tuhan apa sih Kak yang pengen kami sampai ini hari ini berkaitan dengan tema Tuhanlah kekuatanku juga. Nah, ya kan? Mazmur 28 ayat 7 itulah benar-benar menjadi kekuatan saya. Kenapa saya pilih tema ini? Kalau Mazmur 91 itu memang ayat kosti yang saya dapat waktu saya dilayani perjamuan kudus. Namun saya merasakan bahwa memang kalau saya ada saat ini dengan keadaan yang seperti ini, segar bugar, ini hanya semata-mata karena kekuatan Tuhan. Mazmur 28 ayat 7, kalau boleh bantu baca. Aku bantu ya Kak. Boleh. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beriria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, ayat inilah yang menguatkan saya juga setelah saya melewati semua itu, karena banyak sekali pertolongan Tuhan yang amazing, yang tidak pernah saya pikirkan gitu. Saya nggak tahu kalau saya bisa selamat. Secara dokter itu sudah hands up. Ya kan, tadi kan saya sedikit sambung sedikit ya kesaksian saya, karena ini ada sedikit hubungannya juga. Nah, waktu itu setelah ditransfusi 14 kantong, ya ternyata keadaan saya tidak berubah apapun. AB saya tidak naik, ya semuanya nggak naik. Akhirnya dokter memutuskan untuk tambah lagi sekitar 8 kantong. Dan nggak ada gitu saat itu. Dan nggak lama kemudian dokter bilang nggak 8 deh, 12 kantong gitu kan. Jadi 12 kantong lagi. Nah, saat itu memang darah resus saya, darah golongan darah saya itu memang langka saat itu, nggak ada di PMI pun nggak ada. Akhirnya tahu nggak Magda, apa yang dilakukan suami saya? Dia sebar WA kemana-mana. Dia sebar WA pokoknya kemana saja. Bukan hanya teman-teman hamba Tuhan atau apa, bukan hanya komunitas Nasrani, tapi dia share kemana aja. Itu jadi ke komunitas-komunitas Muslim, terus ada ke wihara-wihara, sehingga tahu nggak apa lewat hal itu Tuhan bekerja. Lewat WA tersebut itu banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit untuk mendonorkan darah mereka. Itu nggak tahu tuh dari mana aja. Sampai di rumah sakit itu jemaat itu bantu buka stand meja untuk khusus golongan darah saya. Karena rupanya yang datang itu berbondong-bondong banyak, bukan 1-2 orang. Nah, mereka malahan ada yang bukan golongan darahnya, mereka datang mau mendonorkan darahnya. Jadi seperti itu akhirnya kebutuhan darah saya tertolong gitu. Nah, singkat cerita, darah yang dibutuhkan pada saat itu tadi 14 tambah 12 aja berapa? 26 lalu ditambah lagi 8, ditambah lagi barulah itu naik. Jadi kalau dihitung-hitung
kurang lebih 30 lebih lah, hampir 40 kantong itu saya butuhkan. Hampir 40 kantong. Nah itu memang dari mana saja itu orang Tuhan kirim untuk menolong saya. Nah mendengar cerita itu saya seperti mendapat kekuatan baru. Mazmur 28 ayat 7 itu menggambarkan pemazmur itu dalam keadaan putus asa. Karena seolah-olah doanya tidak dijawab. Nah, keadaan pemazmur ini hampir sama dengan keadaan saya pada waktu itu. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab saya. Tetapi saya belajar percaya setelah saya mendapat satu peneguhan lewat posting perjamuan kudus. Akhirnya saya mulai percaya. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Aku percaya Tuhan mampu menyembuhkan saya. Kalau Tuhan ingin menyembuhkan saya, pasti Tuhan menyembuhkan saya dengan cara Tuhan yang ajaib. Singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan darah cukup, hampir yang 40 itu ya, saya lupa 38 atau 37 kantong gitu. Barulah itu stabil darah saya. Tekanan darah saya stabil, trombosit, HB, dan lain-lainnya stabil, sehingga pada waktu stabil, dokter langsung nggak pakai tunggu melakukan pengangkatan ginjal saya, operasi. Dan sekarang saya ginjal saya tinggal 1, tapi saya percaya kekuatan Tuhan lah yang membuat saya kuat hari ini. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya langsung ingat sama visi wanita bijak ya, melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan. Kemudian arti wanita bijak sendiri, Kak Mima dan juga Andrea pasti kita ingat, wanita bijak adalah wanita yang melakukan firman Tuhan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang nih Kak Mima, setelah semua hal berlalu gitu ya, dan sangat memberkati secara pribadi, dan hari ini diceritakan kepada sahabat WB juga pastinya saya percaya sahabat WB diberkati banget. So, nilai-nilai WB apa sih yang kakak tangkap dari proses yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Kak Mima dari cerita tadi, Kak? Apakah modul 1, terus kemudian ingat sama nilai-nilai itu, modul 2 kah? Atau mungkin doa puasa, raker, atau raker WB misalnya? Betul. Jadi saya diteguhkan itu lewat Dokunas yang yang belum lama ini ya, Dokunas yang judulnya Pure Heart ya kalau nggak salah ya. Nah di situ kalau nggak salah Ibu Ana membawakan sesi ya tentang mengasihi Tuhan. Nah saya rasa sesi itu kayaknya saya ditegur habis oleh Tuhan, bagaimana ternyata yang tadinya saya ini mengasihi Tuhan, sebenarnya saya nggak mengasihi Tuhan. Karena saya komplain waktu prosesnya Tuhan. Saya nggak terima. Nah, di Dokunas itulah saya diingatkan kembali, ternyata saya belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya sepanjang sesi dibawakan, saya menangis. Ya kan, karena pada waktu itu saya memang waktu down rohani saya, memang saya sebenarnya sudah berencana untuk stop dengan kegiatan apapun. Saya nggak mau lagi terlibat di WB gitu loh, Magda. Dan saya nggak jadi ketemu aku sama Andrea dong kalau hari itu pensiun, minta cepet selesai. Iya, betul. Saya merasa kecewa gitu. Jadi Dokunas itu timingnya tepat banget ketika saya mau memutuskan itu, karena recovery-nya itu setelah saya operasi cukup lama loh, Magda, 1 tahun. Oke. Ya, saya nggak boleh, saya harus bed rest, saya harus menunggu memulih, dan nggak bisa berkegiatan apapun. Saya nggak ada kegiatan apa-apa kecuali di gereja aja, datang ibadah begitu. Nah, jadi itu saya sempat nggak mau lagi melayani. Ini kalau ini rapot keberapa ya, poin keberapa nih ya? Dalam rapot WB, kayak poin kedua ya, sama poin kelima deh. Iya, poin kedua dan poin kelima, tapi kita nggak boleh lupa ada poin 1, 3, dan 4. Ada 5 rapot WB ya. Yang pertama adalah wanita yang menjaga mulut dan hati. Yang kedua, wanita yang berfungsi sebagai penolong.
Kemudian yang ketiga adalah Allah. wanita yang bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Lalu yang keempat, wanita yang bertumbuh dalam keterampilan atau yang kita sebut dengan wanita cakap ya. Kemudian yang kelima, wanita yang memenuhi amanat agung. Rapot WB 1, 2, 3, 4, dan 5. Kayaknya 5-5-nya ya? Iya, puji Tuhan. Akunya Iya, 5-5-nya kena ya. Serius, aku dari tadi merenung. Ini perjalanan cerita Kamima ini menyapu lah istilahnya ya, 5 rapot WB yang memang semuanya saling kait-mengkait ya, gitu. Nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi utuh gitu lah, rapot WB dalam satu Betul. kesatuan. Oke, Kak Mima dan Andrea, nggak terasa nih waktu kita tinggal 3 menit terakhir Masih loh. Iya. Asik banget soalnya ngobrolnya. Ya, tinggal 3 menit terakhir. Tapi aku diberkati banget sih sama kesaksian Kak Mima ya. Pasti Andrea juga ya diteguhkan banget, diingetin tentang raker, tentang kasih mula-mula, dan puji Tuhan nih Kak Anaho juga sedang menyimak dari awal sampai detik ini. Saya sematkan komentarnya Kak Anaho 1969. Kembali kepada kasihmu yang mula-mula, Dopunas WB. Thank you Kak Ana. Betul. Jadi, dan diberkati juga tentang diingatkan kembali rapot WB. Kemudian tadi Mazmur 28 ayat 7, Mazmur 90 ayat 14 dan 16 tadi keren banget sih. Emang Tuhanlah kekuatanku. Oke, Andrea, sebelum kita akhiri dengan doa penutup, Andrea mau nanya apa lagi nih sama Kak Mima nih, mumpung masih ada waktu beberapa saat. Oke, Kak, karena waktu dia mau habis ya, bisa diperpanjang ya? Nggak bisa diperpanjang ya? kita percepat aja. Kalau gitu, ini kali ya Kak, dari kan tadi Kak Mima udah sharingnya, kesaksian pemulihan Kak Mima, pertolongan Tuhan yang pastinya gitu kan, yang luar biasa di dalam hidup Kak Mima. Nah, kira-kira apa sih yang mau Kak Mima sharingkan gitu ya, pengen Kak Mima bagikan gitu ya, semangat kah, atau motivasi apa gitu ya, buat sahabat-sahabat WB yang lagi nonton nih di rumah. Silahkan Kak Mima. Oke. Jadi lewat apa pengalaman hidup saya, buat teman-teman WB, kalau kita dalam keadaan ujian, Tuhan sedang menguji kita, atau sedang kita ada dalam satu ujian Tuhan, jangan cepat-cepat untuk kecewa, jangan cepat-cepat kita komplain sama Tuhan. Mungkin lewat itu Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Ya, Tuhan memperlihatkan kekuatan kuasanya buat kita semua. Dan memang saya merasakan kekuatan Tuhan lah memang yang memampukan saya untuk melewati semua. Dan saya percaya sahabat WB juga pasti akan mengalami hal yang sama. Yang kedua, kalau kita masih diberi hidup, ya, itu karena Tuhan mengasihi kita, dan juga banyak orang-orang yang mengasihi kita juga. Karena pada waktu itu, saya sembuh itu karena banyak orang yang mendoakan saya ternyata di rumah sakit itu. Ya, itu kesaksian orang-orang yang bercerita kepada saya. Rupanya hidup kita ini ada investasi doa orang lain loh. Jadi nggak boleh sombong gitu ya. Nah, itulah jadinya kita masih diberi hidup, nggak boleh sombong, harus tetap bersyukur dan humble. Yang ketiga nih ya, yang terakhir. Nah, hidup itu anugerah ya, yang Tuhan beri bagi kita. Kita nggak bisa memperpanjang atau memperpendek hidup kita. Tapi Tuhan yang berhak atas hidup kita. Nah, kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup, maka kesempatan hidup itu harus kita gunakan, satu, memperbaiki diri, dan yang kedua, terus jadi berkat. Jadi nggak boleh stop melayani, Marta. Terus melayani Andrea. Catet ya, catet. Wow, luar biasa. Bener-bener ini ya, paket berkatnya komplit banget malam hari ini. Tapi karena emang waktunya terbatas banget ya, Kak Mima dan juga Andrea serta sahabat WB. Jadi sebelum kita tutup dalam doa, nanti Kak Mima yang akan tutup dalam doa. Kemudian sebentar ini boleh dong Andrea kita say thank you buat pemirsa-pemirsa atau sahabat WB yang dari awal tadi sampai sekarang atau mungkin barusan join, kita boleh say thank you. Silakan Andrea. Oke, kita lihat dulu kali ya Kak. Oke, di sini ada
Kak Ana ya. Kak Ana, terima kasih banyak Kak Ana udah join sampai sekarang. Ada Kak Karna, Kak Yuyun, ada Giani sama Yuli. Makasih semua sahabat WB yang udah setia ya nonton live ini, dan pastinya apresiasi Kak Mima juga kali ya Kak, karena aku juga terberkati banget gitu ya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kesaksian hari ini, dan yang aku tangkap banget ya kalau pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat gitu kan ya Kak Mima, dan jangan cepet-cepet Ya. kecewa gitu ya sama Tuhan. Keren ya Kak. Ya. Keren banget, wow, luar biasa. Kalau gitu Kak Mima, kita tutup dalam doa yuk. Silakan Kak Mima bisa pimpin doa penutup. Oke, baiklah. Mari teman-teman sahabat WB kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Hamba-Mu boleh diberi kesempatan untuk berbagi, membagikan pengalaman hidup hamba-Mu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang amazing dalam kehidupan kami dan kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah lewat kesaksian atau pengalaman hidup yang hamba bagikan, boleh menguatkan sahabat-sahabat WB yang menyaksikan tayangan ini di Instagram ini. Mungkin ada sahabat-sahabat WB yang lemah, mungkin ada sahabat WB yang sedang berjuang dengan sakit penyakit. Saat ini hamba mempercaya, jika hamba sudah mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa, maka sahabat-sahabat WB pun yang saat ini sedang berjuang untuk hal itu, juga dan pasti mengalami kekuatan yang sama. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa, biarlah semua kami terus diberkati dan terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Mima buat waktunya untuk sharingnya juga. Dan selamat melanjutkan akhir pekan ya Kak Mima. Boleh klik tombol silang di kanan atas, silakan. Oke, terima kasih Magda, terima kasih Andre dan sahabat WB. Terima kasih juga Kak Mima. Mima. Berkati. Tuhan berkati juga. Luar biasa banget ya Andrea. Aku bener-bener ikutan semangat kayak sharingnya Kak Mima tadi ya. Jadi, betul. Jadi kita istilahnya terus andalkan Tuhan karena sekali lagi Tuhanlah kekuatanku ya. Oke, thank you banget buat sahabat WB yang masih join, yang udah kirim love di reaction love-nya dari tadi tuh balon-balon cintanya terbang-terbang, thank you banget ya. Dan Andrea, abis ini kita mau invite siapa nih untuk selanjutnya nih? Oke, selanjutnya kita mau dengar beberapa informasi penting ya dari Kak Yuyun. Langsung kita invite aja kali ya Kak. Aku invite Kak Yuyun. Yeay! What's Halo. up, girl? Wah, puji Tuhan, senang sekali ya. Jadi rame ya kita ya, ada Andrea ya. Hai Andrea. Hai Kak Yuyun. Kita bisa bareng-bareng. Iya, bersyukur banget ya. Luar biasa ya. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa, benar. Tuhan itu kekuatan kita ya. Dari cerita tadi sharing dari Ibu Kak Mima ya. Luar biasa ya, kita juga, maksudnya saya dengerin juga ikut jadi disemangati gitu loh. Bersyukur banget, memang Tuhan kita luar biasa ya. Diingatkan lagi untuk ya kita tetap harus kembali kepada kasih kita yang semula. Oke, kita kembali ya Kak ya pada informasi seputar wanita bijak sepanjang minggu ini. Kak, mau ingetin lagi nih Kak. Mau ingetin lagi nih buat sahabat WB, buat para single, saya ingetin lagi ya, bahwa bulan depan itu akan diadakan camp wanita bijak single Ghost virtual. Kak, walaupun mungkin sekarang kondisi udah lebih baik ya dari tahun kemarin ya, tapi tetap kita harus tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan, apalagi dengan Omikron ya. Gitu. Jadi pembinaan kali ini, tahun ini juga masih tetap dilakukan secara virtual. Camp Wanita Bijak Single Ghost Virtual diadakan pada bulan depan pada tanggal 19, 26 Februari, dan 6 Maret, 12 Maret. Jadi ada 4 kali pertemuan Kak. Seru loh Kak. Seru loh Andrea loh, ini Camp Wanita Bijak Kak. Single. Ghost Talk juga ada ya, Ghost Talk secara virtual ya dilakukan ya tahun lalu. Tahun ini juga nanti akan diadakan. Tunggu aja jadwalnya.
Jadi stay tune ya. Nantikan informasinya untuk jadwal pembinaan wanita bijak single nanti akhir bulan, awal bulan depan sudah mulai akan di-share. Jadi bisa dipantau, dipantengin di feed, di highlight Kak, highlight story di Instagram ya. Gitu untuk informasinya, untuk seputar jadwal camp dan juga untuk merchandise apa sih yang ada di Wanita Bijak Store gitu. Nah, ini penting nih. Apa aja sih yang Merchandise dijual terbaru, benar merchandise terbaru 2022 apa nih Kak? Di-update toh mumpung awal tahun. Iya, update-nya itu ada masker dengan motif yang baru Kak, gitu kan. Karena masker kita masih tetap harus pakai ya, masih tetap perlu. Jadi boleh itu untuk apa sih model apa nih, motif apa nih yang terbaru nih gitu kan. Langsung aja ke Tokopedia ada, kemudian di highlight story, di highlight ya Wanita Bijak Indonesia di Instagram, silahkan cek aja. Dan juga di untuk tanya-tanya, boleh juga di hotline, WhatsApp call center, WhatsApp call center Wanita Bijak Store ya, di 0812 10 500 789. Oke, diingetin ya. Kemudian Kak, informasi yang nggak kalah serunya Kak, nih bulan depan sahabat WB Yayasan Wanita Bijak Indonesia juga Zoominarnya itu menarik banget loh Kak. Itu temanya apa tuh topiknya Februari? Ya, vaksin COVID. Terutama sekarang kan lagi sedang digalakan, sedang mulai diberikan ya untuk booster ya. Itu. Jadi vaksin COVID apakah efektif? Kita udah loh vaksin 1, vaksin 2, terus harus booster lagi. Efektif nggak sih gitu kan? Ya, kita akan dengarkan dari ahlinya. Ahlinya yaitu pembicaranya Dr. Teguh Wijaya, SPD FCCP. Ya. Jadi tentang vaksin ya, efektif atau enggak. Kita udah vaksin 1, 2, vaksinnya ada ini bla 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 bla. Kemudian sekarang harus booster. Gimana sih? Efektif nggak sih dengan varian baru ini gitu kan? Atau gimana gitu kan? Gitu. Jadi dan seminar ini gratis ya Kak Yuyun? Gratis, free Kak, dan sangat bermanfaat buat kita ya. Jadi segera langsung daftarkan ya untuk informasinya. Itu ada di feed Instagram, boleh juga DM, boleh call center juga boleh ya. Jadi langsung saja tanya gitu kan. Terus pendaftaran ya itu via online ya Kak, lewat link Zoom gitu. Jadi mungkin nanti kita terus ingetin ya buat sahabat WB untuk ikut. Karena ini informasi seminar ini penting banget ya buat kita ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Betul nggak Andrea? Betul by the way, banget, Andrea masih kuliah atau masih SMA? Masih kuliah, Kak. Oh, masih kuliah. Apalagi kuliah nggak tahu kalau lihat kuliah ya udah PTM. cocok SMA ya. Udah PTM atau belum kan sekolah sekarang udah mulai PTM ya beberapa sekolah ya gitu. Jadi Kak Yuyun, kok aku penting nggak juga. ditanyain aku SMA atau kuliah? SD sih kayaknya. Ibu Magda. Oh betul SD betul kan, tapi jadi ibu gurunya. Andrea, tapi ini ibu gurunya memang SD tapi ibu gurunya. Gimana betul. Bu, sudah tatap muka kan? Jadi kita mah yang anak-anak SD nih di Jogja masuknya ganjil genap kayak plat nomor. oh ganjil genap, oh ya kayak plat nomor ya. Kayak di sini juga di Jakarta ganjil genap Kak sekarang berlakunya. Kalau pekan ganjil berarti Di jalan, siswa Kak. yang kelas ganjil. Kalau yang pekan genap siswa yang kelas genap. Tapi bener kayak gitu. Iya. Jadi kalau pekan ganjil tuh kelas 1 3 5 tuh kan ganjil. Kalau pekan genap 2 Iya. 4 ya. Itu Iya. siswa kelas 2, kelas 4 sama kelas 6 gitu. Iya, apalagi update. sudah dimulai ya PTM masuk ganjil genap gitu ya. Kita tetap harus tetap harus menjaga prokes ya. Makanya tentang seminar minggu bulan depan ini tanggal 12 Februari. Jadi seminar bulan depan biasanya kan Senin kedua ya. Nah,
pada bulan Februari nanti diadakan tanggal 12 ya Kak, itu hari Sabtu ya. Pas Hari weekendan. Sabtu. Pas weekendan. Jadi pas weekendan kita Sore bisa ya. ikut seminar ya. Kita bisa luangkan waktu kan sekarang juga masih belum terlalu ini ya. Udah kita di rumah aja kita ikut seminar ya. Betul. Gitu. Kata Kak Jadi Yola bagus. tuh ya, Andrea. Lihat tuh Kak Yola, semangat banget ngetiknya. Mantep seminarnya Kak Yuyun, Kak Magda. Iya, mantep bener. Emang kita harus cari Iya, info Kak tuh dari Yola. sumber yang bisa dipercaya. Ya, nah makanya seminar ini Betul. menolong sahabat Iya. WB Terus untuk Kak, dapat saya itu Kak, info dari kalau saya sumber yang secara bisa pribadi ya dipercaya. Kak, itu diberkati banget loh dengan seminar-seminar yang diadakan oleh sahabat WB gitu. Jadi Iya, tiap topiknya tuh bagus banget. Jadi sangat aplikatif ya. Aplikatif, Aplikatif ya. aplikatif buat kita. Betul Andrea. Apalagi yang bulan lalu bagus loh Andrea gitu. Jadi Andrea pun kudu ikut. yang bulan lalu Harus ikut ngatur juga duit ya. Andrea, seru Ngatur kan? duit ya, itu kan seru ya. banget ya. Terus bulan Masalahnya depan juga duit ini kita nggak kalah serunya. kadang sulit diatur ya Andrea. Keluar sendiri gitu ya. Keluar sendiri dari dompet ya. Apa gue bilang seru ngomongin duit. Oke. Iya. Info yang lain apa Kak selain Oh, iya. camp WB Single Goals virtual Kak, sama seminar? Tunggu. Bulan depan saya perjelas lagi. Soalnya ini kan ada perubahan jadwal dari biasanya nih yang tentang Zoominar. Biasa Betul. kan hari Senin malam. Hari Senin jam 19 malam. Nah, kali ini kan hari weekend, jadi jamnya itu dimajuin Kak. Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 3 sore. Sore. Jam 3 sore ya. Jadi waktu-waktu senggang Tapi lah ini buat kabar kita baik buat ya. teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Di sana kan jam 5 sore. Jadi mereka nggak kemalaman. Iya, betul. Karena banyak juga sahabat WB di di Wita ya, di Indonesia bagian timur gitu. Dan Betul. mereka juga antusias dan ingin ikut mengikuti Zoominar juga gitu. Jadi ini dibuat lebih pagi nih jamnya nih gitu. Biar sahabat WB dari Indonesia bagian timur bisa ikut diberkati dengan adanya Zoominar ini. Oke. By the way, anyway, Andrea sudah join belum di Telegram group sahabat WB? Aku belum Ayo. sih Kak. Kalau belum join ya, Telegram itu kan kita sekarang udah pada lari ke Telegram ya. Soalnya lebih asik Kak Telegram gitu kan. Nah, serunya Kak di Telegram group ini kita bisa ketemu banyak banget sahabat WB dari berbagai kota. Nggak dibatasi ya. Wah, gitu. Terus yang kalah seru lagi itu renungan harian. Itu juga setiap hari ada di Telegram group ini gitu kan. Kalau mungkin kita nggak punya Android nih gitu kan. Kan kita nggak bisa tuh download aplikasinya. Jadi Telegram group ya untuk Nama renungan harian. grupnya apa Kak Yuyun? Sahabat WB. Nama grupnya Sahabat WB. WB. Nanti aku langsung cari Kak. Jadi langsung ya bergabung di dalam grup Telegram grup Sahabat WB. Informasi tentang kegiatan wanita bijak, tentang camp, jadwal camp, tentang konten-konten yang ada gitu. Itu nanti akan dibagikan juga di situ, di-share juga di situ di Telegram group gitu kan. Dan yang pasti itu ya renungan harian gitu. Renungan hariannya tuh sangat memberkati banget Kak. Saya sih sangat diberkati ya dengan renungan hariannya. Gitu. Ya, Andrea bisa juga tuh ajakin teman-temannya untuk mengikuti renungan harian di Wanita Bijak. Bagus loh. Karena ya itu juga relate buat teman-teman relate ya. Relate sama teman-teman GT, relate sama kita sebagai wanita. Karena kan memang dikhususkan ya, diperuntukkan buat kita wanita gitu kan. Jadi renungan hariannya tuh relate. Jadi semuanya bisa gitu kan. Dari girls talk, dari single, dari ibu bisa mengikuti renungan harian ini. Gitu. Wah, oke Kak. Gak terasa loh. Tinggal 1 menit ya, lagi waktu kita. Iya, cukup informasinya. Baik, thank you banget Kak Yuyun. Informasinya sangat-sangat bermanfaat.
Sama-sama, thank you Kak Magda, thank you Andrea. Wah, seneng Thank banget you ya, Kak jadi Yuyun. ramai ya, seru ya. Sama-sama. Oke, Baik, saya selamat pamit berakhir ya. pekan. Selamat berakhir pekan, Tuhan berkati. Dan God berkati. bless. Oke, silahkan nih Andrea. Oke, kita kembali berdua lagi ya Kak. Iya. Makasih, sebenarnya ini aku makasih lagi ya buat Kak Yuyun udah menyampaikan informasi yang sangat informatif buat kita semua sahabat WB yang lagi nonton juga. Sekarang kayaknya udah saatnya ya Kak untuk kita mengakhiri kebersamaan kita di live Instagram malam ini. Gak kerasa kan ternyata kita ngobrol-ngobrol malah udah lebih 1 menit gitu ya Kak. Buat teman-teman semua juga nih ya yang nanti penasaran gitu ya tadi nontonnya mungkin setengah-setengah pengen tahu lagi tentang topik hari ini, teman-teman bisa saksikan kembali siaran ini di Instagram Wanita Bijak Indonesia atau bisa juga di YouTube Wanita Bijak. Nah sekarang kita tutup dengan yel-yel kali ya Kak, karena tadi udah dibuka Betul. dengan yel-yel kan Kak. Setuju. Coba. Dan gak lupa juga saya harus say thank you ke Andrea yang udah nemenin live hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Sabtu. Sabtu depan itu tanggal 22 Januari 2022. Kita ajak tamu berikutnya yang pastinya juga memberkati. Oke deh sahabat WB, sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Girls Talk. Wah. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Yeay.